Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Sania Alia Wijaya. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi mengenai ilmu Rijalul Hadis dan keterkaitannya dengan suatu perkara. 1. Pengertian ilmu Rijalul Hadis. Ilmu Rijalul Hadis adalah ilmu yang membahas para rawi hadis, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang atau angkatan sesudah mereka. Ilmu Rijalul Hadis dibagi menjadi dua, yakni ilmu Jarh wa Ta'dil dan ilmu Tarikh Ruwat. Ilmu Jarh wa Ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilan atau memandang lurus para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Sedangkan ilmu Tarikh Ruwah adalah ilmu yang mengenalkan kepada kita perawi-perawi hadis dari segi mereka kelahiran, hari kewafatan, guru-gurunya, masa dia mulai mendengar hadis dan orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya, negerinya, tempat kediamannya, perlawanan-perlawanannya, sejarah kedatangannya ke tempat-tempat yang dikunjungi, dan segala yang berhubungan dengan urusan hadis. Dan selanjutnya adalah mengenai urgensi. Ilmu Rijalul Hadis dapat membantu mengetahui dan meneliti keadaan tokoh-tokoh dalam sanad hadis yang dapat diterima atau tidak. Dan ilmu ini juga dapat mengetahui hadis yang diterima atau ditolak. Untuk selanjutnya adalah sebab dan sejarah kemunculan. Ilmu Al-Jarh wa Ta'dil adalah ilmu yang meneliti perawi hadis dari kedobitannya pada masa meninggalnya Utsman bin Affan. Penerapan Al-Jarh wa Ta'dil semakin dikalahkan dalam sejarah ada kelompok tertentu yang memalsukan hadis. Secara ilmu Al-Jarh wa Ta'dil ada sejak zaman Nabi terus-menerus dan berkembang hingga saat ini. Yang spesifik mengumpulkan nama-nama perawi hadis baru muncul pada abad kedua Hijriah, yaitu Al-Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Mubarak, Walid bin Muslim, dan ulama-ulama lainnya. Mereka yang pertama melakukan kodifikasi nama-nama pada perawi hadis pada abad kedua, karya Muhammad bin Sa'ad yang dianggap sebagai karya pertama yang sampai pada generasi kita, yang isinya adalah biografi pada perawi hadis. Dan untuk selanjutnya yakni mengenai cakupan kritik. Di dalam hal ini terdapat dua hal yang diperhatikan, yakni keadilan dan kedobitan. Keadilan yang dimaksud adalah kualitas pribadi periwayat, sedangkan kedobitannya yaitu kapasitas intelektual periwayatannya. Untuk contoh penerapannya, di sini saya mengambil meme tentang hadis dilarang gendut. Karena belakangan ini sempat viral sebuah potongan hadis Nabi yang berbunyi, "Sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka," atau para sahabat, kemudian generasi setelahnya. Kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan, mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi. Salah satu meme yang tersebar terkait hadis ini diberi keterangan, perut buncit itu bukan berkah, tapi azab dari Allah. Hadis di atas diriwayatkan oleh para pakar hadis ke-6 seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Bazzar, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, An-Nasa'i, Abu Nu'ain, At-Tabrani, dan lain-lain. Meskipun dengan narasi yang tidak sama persis, ia dinilai sebagai hadis sahih. Terpampang jelas dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dua karya besar yang dianggap sebagai karya tersahih setelah Al-Quran. Namun, keberadaan meme yang memberikan gambaran bahwa gendut, gemuk, atau berperut buncit mesti buruk atau bahkan disebut sebagai azab tentu saja tidak tepat, terlebih jika hanya beralih dengan satu hadis. Jadi, sebenarnya gendut itu buruk pasti bila memang mimpi kita hidup hanya untuk makan, apalagi memahami hadis itu dengan cara yang sempit, sesempit lubang sedotan. Misalnya ya mungkin seburuk kita yang bertubuh langsing, sepanjang waktu hanya duduk termenung tanpa inisiatif dan hidup hanya menunggu kerjaan dari langit. Belajar menjadi baik, apalagi sampai punya mimpi menjadi yang terbaik. Tidak bertolak belakang dengan jadi gendut, gemuk, atau berperut buncit. Namun harus tetap ingat hadis yang memiliki arti, kita sebagai kaum muslimin adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Karena Imam Syafi'i juga berkata, karena kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras dan menghilangkan kecerdasan, serta membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Sekian review materi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.